Dari mulai Banten, ujung kulon, pesisir pantai utara, kita melihat bagaimana makamnya pagar-pagar waliullah Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Mansur Cikaduan, Maulana Yusuf Pekalongan, ditarik Keramat Tangerang, sampai Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Luar Batang, Pangeran Jakarta, Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Ali bin Abdurrahman Ba'alawi di Kampung Bandan, ditarik lagi Syekh Kuro, terus ke Maulana Syarif Hidayatullah, sampai ke Demak, sampai ke Gresik. Pagar-pagar yang ada di Pulau Jawa khususnya, itu belum menghitung Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Beruntunglah atas manusia, atas kita-kita ini yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu masih hidup. Sejauh mana kita ngerti terima kasih kepada kedua orang tua? Dari mulai hidup para bapak ibu kita zaman sebelum 1945. Mulai tahun 1940 kita ambil yang dekat saja, tapi kita tidak jumpai. Mungkin para bapak yang cukup umurnya mendekati 90 masih bisa cerita. Orang tua kita dahulu di zaman Jepang sarungnya pakai sarung goni. Sarungnya sarung karet. Tapi anak cucunya sudah sarung Samarinda, kecubung, dan lain-lainnya. Kita ini tinggal yang mengenyam kenikmatan. Dan bagaimana perjuangan orang tua kita. Wallahu a'lam kalau di Jakarta Barat. Saya pernah hidup di daerah Pesundan, daerah Kuningan. Ibu-ibu kita itu kalau sudah jam 2 malam sudah mempersiapkan dagangannya untuk mengejar pasaran. Iya kalau musim halodo, kemarau. Mana anginnya luar biasa, dingin lagi. Malam sudah berangkat, membawa ada yang kupat, ada yang lepet, ada yang koecang, dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya banyak lagi yang berangkat mengejar pasaran. Ada lagi yang pakai truk. Mana truknya terbuka, bapak-bapak kita di atas bahan-bahan makanan atau sayuran. Mengejar pasaran. Semuanya kalau ditanya untuk siapa? Jawabnya, Beb, ini kalau tidak untuk anak-anak kita, untuk siapa lagi? Oh, yang enteng saja. Warung makan, rumah makan yang kecil-kecilan, terkadang jam 3 malam ibu kita sudah bangun. Menanak nasi, masakan kita sediakan untuk tamunya sarapan pagi. Keuntungannya tidak seberapa, cuma menang kali berapa. Untuk siapa semuanya itu? Untuk anak-anaknya. Karena apa? Sudah cukup kebodohan yang dialami oleh pribadinya. Kalau anak-anak kita
Mungkin yang umur 40-50 ke bawah sajalah. Bahwa penjajah Belanda dahulu membatasi bangsa kita tidak boleh sekolah sampai lebih kelas 3. Kelas 3 selesai. Yang penting bisa membaca, bisa menulis. Satu itu. Tapi kalau mau masuk ke sekolah tertentu, namanya dulu HIS, kalau sekarang SD, SMP-nya Milo. Itu orang-orang tertentu, orang kaya, camat atau wedono, itu baru bisa masuk SD. Sudah dipecah, dibelah, di kotak-kotak dari dahulu, dibikin kelompok-kelompok. Itu dahulu. Nah, orang-orang yang tidak mampu hanya sebatas kelas 3. Itu di zaman penjajah sebelum Jepang masuk. Setelah Jepang masuk, ya Allah, kalau sudah ada bahaya udara malam, pagar-pagar besi itu habis. Zaman Jepang. Orang makan setengah mati. Mau beli kain, sarungnya sarung karet atau goni. Kalau sudah dipakai, kutunya luar biasa. Itu mungkin bapak-bapak yang mengalami zaman Jepang bisa cerita. Tanyakan tuh pada kesepuan-kesepuan. Sampai 1945. Jepang bisanya sebab menyerah, itu karomah. Karomah Indonesia karena Indonesia banyak aulianya. Di samping berjuang. Kalau Bapak mau melihat, mungkin sudah mengetahui, dari mulai Banten, ujung kulon, pesisir pantai utara, kita melihat bagaimana makamnya pagar-pagar waliullah Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Mansur Cikaduan, Maulana Yusuf Pekalongan, ditarik Keramat Tangerang, sampai Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Luar Batang, Pangeran Jakarta, Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Ali bin Abdurrahman Ba'alawi di Kampung Bandan, ditarik lagi Syekh Kuro, terus ke Maulana Syarif Hidayatullah, sampai ke Demak, sampai ke Gresik. Pagar-pagar yang ada di Pulau Jawa khususnya, itu belum menghitung Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kaya dengan aulia. Indonesia bukan kaya hanya subur makmur saja, tidak. Ulamanya, aulianya, mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, itu Indonesia. Tapi entah sejarah ini kemana saya tidak tahu. Itu diantaranya. Maka dengan doa beliau yang di dalam alamul barzah dan ditunjang oleh pejuang-pejuang kita, pas bulan Ramadan, apa hari Jumat kalau tidak salah, Jepang itu kalahnya mendapat apa? Bom. Hiroshima, Nagasaki. Langsung Jepang menyerah. Langsung diputuskan 1945 Indonesia merdeka. Itu diantaranya. Ini generasi muda ini sebetulnya sejarah ini harus tahu. Ilmu bumi aja sudah banyak yang tidak tahu. Kecamatan, satu kecamatan dibagi berapa desa, sudah banyak yang tidak hafal. Padahal ini pelajaran teritorial pertama anak-anak kita mengenal untuk Indonesia. Ini satu contoh.
1945 kita ini ada di mana? Belum lahir sebagian besar. 47 ada apa? Belanda datang lagi, dibawa oleh sekutu. Tidak cukup dari itu 48, sedangkan kita berhadapan dengan sekutu. Subhanallah, kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Dan pada tahun itulah Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwanya, membuat resolusi jihad. Ini sejarah ya hampir hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sanalah orang tua kita mengalami gelombang kehidupan. Mau belajar, terkadang biayanya tidak ada, walaupun sudah merdeka. Satu-satunya yang diharapkan adalah regenerasinya yang bisa meneruskan cita-citanya untuk membangun dan mengisi kemerdekaan. Mempunyai kontribusi apa kita? Jumpai 1945 tidak, 47 tidak, 49 tidak jumpai. Tinggal mengisi kemerdekaan saja sebetulnya. Bagian ucapan terima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar tegaknya sangsaka merah putih. Demi siapa? Demi kehormatan bangsa ini. Merah putih memang kelihatannya hanya merah putih, tidak ada tulisannya satu huruf pun. Tapi dalam merah putih itu ada 3 hal. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, itu ada di dalam merah putih. Ingat itu. Dan tegaknya kembali tidak sembarangan. Indonesia merdeka berdarah, bukan hadiah. Nah, kembali kita bertanya, apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah akan menjadi bangsa yang mudah dipicu? Apakah menjadi bangsa yang mudah dibentur-benturkan, diadu domba? Kalau negara lain, Pak, mungkin kalah perang karena kalah persenjataannya dan kalah strateginya. Tapi Indonesia jangan sampai terjadi, jangankan lagi pakai senjata, kena hoax saja kalah. Ini yang paling berbahaya. Jadi kira-kiranya kalau Indonesia hancur ini, kira-kiranya kita semua itu rela, ridho atau tidak? Benar. Buktikan kalau benar.